Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang begitu menginspirasi kita dari seorang ulama besar, Syekh Imam Ahmad bin Hambal dari Baghdad, Irak sana. Beliau mengajarkan kita tentang keutamaan istighfar yang dirasakan langsung oleh beliau. Apa itu? Bahwa istighfar itu akan mendatangkan rezeki. Istighfar itu menjadi solusi dari masalah. Istighfar itu akan menjawab semua kebutuhan kita. Maka kisah ini berawal dari apa? Dari ketika Imam Ahmad bin Hambal yang usianya sudah begitu lanjut, tiba-tiba saja punya keinginan untuk apa? Untuk berkunjung ke kota Basrah. Kita tahu kota Basrah itu sekitar 500 km lebih dari kota Baghdad, yang kalau dengan perjalanan darat sekarang itu ditempuh kira-kira sekitar 5 jam kalau dengan mobil atau dengan kendaraan yang kecepatannya 100 km per jam. Tetapi pada waktu itu tidak ada kendaraan secepat itu, yang ada cuma kuda, maka butuh 2 hari 2 malam. Maka Imam Ahmad bin Hambal melakukan perjalanan itu seolah tanpa tujuan. Dia pengen saja ke kota Baghdad. Tiba-tiba saja ada dorongan kuat untuk ke kota Basrah dari kota Baghdad itu. Maka beliau melakukan perjalanan yang jauh dan panjang. Sehingga singkat cerita, sampai di kota Basrah sudah dalam keadaan lelah, capek, dan menjelang malam ketika sholat Isya. Dan beliau melakukan sholat Isya berjamaah di kota Basrah tersebut. Dan pada saat itu jangan dibayangkan seperti sekarang, di mana orang sudah ada gambarnya, sudah ada sarana komunikasi sehingga orang tahu dan mengenal seseorang dengan gambarnya. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal sudah begitu terkenal namanya di seluruh pelosok negeri Irak sana. Tetapi orang tidak tahu mana rupanya, mana wajahnya. Sehingga orang tidak tahu itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Maka Imam Ahmad bin Hambal setelah sholat Isya, dia ingin bermalam di masjid itu. Tapi tiba-tiba saja dia disuruh keluar oleh pengurus atau merbot, lebih tepat yang merbot masjid, untuk jangan tidur di dalam masjid. Jadi larangan untuk tidak tidur di dalam masjid itu ternyata udah dari dulu. Maka Imam Ahmad bin Hambal menuju emperan masjid atau samping masjid, selasar masjid. Maka Imam Ahmad bin Hambal pengen istirahat di situ. Ternyata merbot yang sama mengatakan, di emperan pun tidak boleh. Kamu harus keluar dari masjid ini. Maka Imam Ahmad bin Hambal keluar dari masjid tersebut dan bersandar di sebuah pohon. Kebetulan di samping masjid itu ada sebuah rumah yang sederhana, rumah seorang pembuat roti. Ketika melihat kelakuan merbot terhadap Imam Ahmad bin Hambal tersebut, dan si penjual atau pembuat roti pun tidak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hambal, menawarkan untuk malam ini untuk bisa bermalam di rumahnya. Ternyata apa? Ternyata Imam Ahmad bin Hambal menerima tawaran pembuat roti tersebut untuk bermalam sementara di rumah pembuat roti tersebut. Ketika malam, pembuat roti tersebut memulai pekerjaan rutinnya, yaitu membuat roti. Maka ada suatu pemandangan yang luar biasa yang disaksikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Apa itu? Si pembuat roti itu selalu melajimkan, selalu membaca istighfar dari setiap urutan kegiatan pembuatan roti. Mulai dari menimbang tepung, mengasih gula, menaburkan garam, mengaduk, mengadon, semua diawali dengan istighfar.
Ketika mengasih garam, astagfirullahaladzim. Ketika mengasih gula, astagfirullah. Mengadon, astagfirullahaladzim. Dan Imam Ahmad tahu betul manfaat atau keutamaan dari istighfar tersebut. Tetapi untuk meyakinkannya, dia tanya si pembuat roti tersebut, wahai pembuat roti, wahai saudaraku, apa keutamaan, apa fadilah dari engkau selalu mengucapkan istighfar dari setiap kegiatan pembuatan rotimu? Apa jawab jawab pembuat roti? Sudah hampir 30 tahun aku melakukan ini. Rasanya dengan istighfar ini semua hajatku, semua permohonanku, semua keinginan dan kebutuhan hidupku, kesusahanku sudah terjawab. Cuma tinggal satu yang belum terjawab. Apa itu? Di akhir hayatku, aku ingin bertemu dengan orang yang mengajarkan hadis ini, mengajarkan hadis keutamaan beristighfar. Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Maka tersentak Imam Ahmad bin Hambal. Jadi karena istighfarmu, aku menempuh perjalanan berhari-hari, beratus-ratus kilometer tanpa keperluan. Ternyata Allah yang mendatangkan Imam Ahmad bin Hambal ke rumah orang tersebut karena istighfarnya. Maka Imam Ahmad bin Hambal bercerita bahwa dialah Imam Ahmad bin Hambal dan Allah yang mengantarkannya langsung kepadamu karena engkau beristighfar dan bermohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan aku. Saya rasa kisah itu begitu inspiratif buat kita. Ternyata istighfar itu solusi kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis itu ada yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan diriwayatkan olehnya. Ini harus kita camkan baik-baik. Man aksarul istighfar, barang siapa yang banyak membaca istighfar, janji Allah kepada orang tersebut ada 3. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Maka Allah menjadikan untuknya dari setiap kesedihan, dari setiap duka cita, gelisah, galau, dan merana. Solusi dari setiap kegelisahan dan kesusahannya itu. Dan yang kedua, wa min kulli diqqin makhrajan. Yang kedua, janji Allah kepada orang-orang yang melazimkan istighfar, perbanyak istighfar adalah wa min kulli diqqin, dari setiap kesempitan, setiap kesusahan, problema hidup, apalagi di zaman sekarang. Masya Allah, luar biasa. Di mana gara-gara virus corona, orang banyak di PHK. Roda putaran ekonomi kita berhenti. Sehingga menimbulkan efek ekonomi berantai. Banyak sekali orang terkena PHK. Banyak sekali orang yang tidak bisa berusaha untuk berjualan, berdagang, berniaga. Bahkan kita lihat banyak sudah toko, mal, kemudian pasar-pasar yang tutup. Maka tidak salah kalau kita di bulan suci ini memperbanyak istighfar. Untuk apa? Untuk jawaban min kulli diqqin makhrajan. Dari setiap kesusahan, dari setiap kesempitan, dari setiap krisis ekonomi, kita dikasih jalan keluar. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa. Apa itu? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang banyak istighfar, maka dia dikasih solusi tadi, dikasih jalan keluar. Dan yang ketiga adalah Allah akan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tak diduga-duga, bukan dari jalan-jalan biasa. Karena orang-orang biasanya mendapatkan rezeki dari usahanya, dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia rencanakan. Tetapi orang-orang yang beristighfar, ketika dia berusaha, maka 2 balasannya. Dia mendapatkan apa yang dari dia usahakan, kemudian Allah kasih bonus. Apa itu? Dapat rezeki, dapat tambahan. Dari mana? Dari jalan-jalan yang dia pernah usahakan.
dari jalan-jalan yang dia tidak pernah perkirakan, dari jalan-jalan yang tidak pernah dia duga. Hadirin sekalian, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita lebih banyak memperbanyak istighfar, karena memang amalan di bulan Ramadan ini salah satunya adalah perbanyak membaca istighfar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.